الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, karunia-Nya, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah telah mengizinkan kita untuk bisa menyimak mendengarkan kajian dan insyaallah bermanfaat agar kita ambil pelajaran-pelajaran dari kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah suri tauladan bagi kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat beliau, para keluarga beliau, dari yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah ini ada beberapa macamnya. Salah satunya adalah yang kita telah sebutkan pada minggu yang telah lewat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril saat beliau tengah bermain bersama anak-anak lainnya, yakni anak daripada Halimatus Sa'diyah. Ia membawa beliau, merebahkannya dan membelah dadanya. Maksudnya adalah malaikat Jibril. Lalu ia mengeluarkan hati dan mengambil segumpal darah daripadanya, dan ia berkata, "Inilah bagian syaitan daripadamu, wahai Rasulullah." Lalu dia membasuhnya dalam sebuah bejana dari emas dengan air zam-zam, mengeringkannya dan mengembalikannya ke tempatnya. Wallahu a'lam. Yang jelas ini adalah perkara gaib yang kita tidak bisa jelaskan kecuali kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembelahan dada dilakukan oleh malaikat Jibril, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang lain segera mendatangi ibunya, yaitu ibu susunya, yaitu Halimatus Sa'diyah, dan berkata, "Sungguh Muhammad telah dibunuhlah." Jadi anak-anak Halimatus Sa'diyah ketika mereka mengambil makanan kemudian kembali bermain, tiba-tiba melihat Rasulullah itu mukanya pucat, kemudian melihat Rasulullah bekas ada jahitan. Jadi kata anak-anaknya, "Wahai ibu, Muhammad telah dibunuhlah." Ya. Memang melihat mereka seperti itulah, wajah Nabi kita pucat dan seterusnya. Mereka pun menemuinya dan beliau dalam keadaan pucat. Anas berkata, "Dan aku pernah melihat bekas jahitan tersebut di dadanya." Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, menggembalakan kambing di masa beliau masih kecil, masih remaja, serta hikmah dan pelajaran daripadanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan sanadnya sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun nabi yang melainkan ia pernah menggembala kambing. Tidak ada seorang nabi pun melainkan ia pernah menggembala kambing." Para sahabat bertanya,
termasuk engkau wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, iya, aku dahulu, kata beliau, menggembalakan kambing milik penduduk Makkah di Al-Qararid, di Qararid. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi mereka pernah menggembalakan kambing lah. Baik nabi yang diceritakan di dalam Al-Qur'an maupun yang tidak diceritakan dalam Al-Qur'an. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya beliau bisa mengatur umat dengan mengelola, dengan menggaruk kambing, menggembalakan kambing dengan menggalupkan kambing kurang di Qararid. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggembalakan kambing, dari hadis Al-Bukhari dan juga hadis Bukhari Muslim. Ibnu Hajar berkata, para ulama telah berkata juga, hikmah dari diilhamkannya kepada para nabi untuk menggembalakan kambing sebelum kenabian agar mereka terbiasa berlatih menggembalakannya untuk apa yang akan mereka emban dalam mengurus perkara umat mereka. Nah, ini hikmahnya. Jadi mereka dilatih dulu, ditadrib dulu, diuji dulu, ujian dulu, ya, menggaruk kambing, kemudian dari situlah para nabi belajar melayani umat. Dan dengan bercampur bersama hewan-hewan tersebut akan tertanam dalam diri mereka perasaan santun dan kasih sayang. Jadi biar menggaruk kambing itu karena awak sing haga-haga, diminta diatur lah santun dan kasih sayang. Karena jika mereka telah terbiasa bersabar terhadap binatang gembalaannya dengan mengumpulkan mereka setelah berpencar di padang gembala. Nah ini. Jadi kambing itu kalau mereka sudah keluar dari kandang, mereka berpencar, walaupun karena jauhan lah, ada beberapa meter, mereka mencari umpai makan masing-masing. Setelah sore lah mereka dipanggil dan mereka rame-rame untuk masuk ke kandang lah. Makanya ada peribahasa upah kambing tumbur. Kambing itu kalau bahasa kitanya makhluk yang bersosial lah, seperti samut, seperti bebek. Nah, ada juga kadang mau gabung-gabung, misalnya ayam dan seterusnya. Tapi ada hewan-hewan yang biasa bergabung, kayak itik itu saya jalan yang mulai sebentar untuk mengompati. Kambing sama juga, saya jalan mulai sebentar mengompati. Beda dengan yang lain seperti kucing dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengumpulkan mereka setelah terpencar di padang gembala dan memindahkan mereka dari satu tempat ke tempat lainnya dan menghadapi musuh-musuhnya yang terdiri dari binatang buas dan yang lainnya seperti baituri, dan mengetahui perbedaan tabiat dari binatang-binatang tersebut serta bagaimana mereka selalu bercerai-berai sementara mereka sangat membutuhkan kesatuan. Maka jika para nabi itu telah terbiasa dengan semua ini, maka mereka juga akan biasa bersabar dalam menghadapi umat. Ya. Mungkin di sana ada pencuri, ada anjing yang ingin menyerang kambing-kambing tersebut. Jadi kambing itu munnya inya seekong lengah itu akan dimakan serigala. Makanya kambing itu akan mengumpati kawan-kawannya. Munnya kambing itu bersatu, yang lain ini serigala kata kawan menangkap. Kecuali kalau kambing itu lengah, maka akan diterkam oleh serigala. Begitulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam juga menggembala kambing. Dengan situlah beliau belajar bersabar, belajar mengelola umat. Dan ketika Nabi menyebutkan hal ini setelah beliau mengetahui bahwa beliau merupakan makhluk yang paling mulia di sisi Allah, maka ini menunjukkan besarnya rasa tawadhu beliau kepada Tuhannya dan mengakui nikmat yang diberikan kepadanya dan kepada saudara-saudaranya yang lain dari kalangan para nabi. Jadi rasa tawadhu daripada menggaruk kambing tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua adalah dengan menggembala kambing terlihat jelas dalam diri beliau perasaan yang halus dan mendalam
yang dijadikan Allah sebagai hiasan pada diri Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa ia telah memiliki kemampuan untuk berusaha, beliau segera berusaha untuk meringankan apa yang bisa beliau angkat dari beban pamannya yang telah berusaha menyediakan kemudahan hidup bagi beliau, padahal ia juga memiliki tanggungan keluarga yang banyak. Jadi dengan menggembala kambing terlihat jelas dalam diri beliau perasaan yang halus dan mendalam yang dijadikan Allah sebagai hiasan pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin kasihan juga melihat Abu Talib lah. Abu Talib juga punya anak. Sekalian menggendong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita mencari gawian di lain, yakni dengan menggendong kambing. Sehingga dengan itulah Nabi kita Muhammad membantu pamannya dalam menafkahi keluarga Sidin. Masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau hidup mandiri lah. Hidup mandiri, mengajarkan kita sabarataan untuk hidup mandiri. Dan janganlah berputus asa. Janganlah berputus asa. Apalagi ini terpakai sekarang adalah gawian sakit. Tapi sebujurnya itu hanya ujian sajalah. Yang jelas bagaimanapun keadaannya, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi rezeki. Walaupun pekerjaan sekarang sulit, tapi ingat di atas kita masih ada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita bagaimana seadanya, tapi kita memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya bagawi itu hanya salah satu daripada pintu rezeki. Masih banyak lagi pintu rezeki yang lainnya yang tidak terhitung. Pintu sedekah, pintu berbakti kepada kedua orang tua, pintu rezeki mendoakan orang lain, pintu rezeki silaturahim dan seterusnya. Nah ini. Walaupun pekerjaan kita seperti ini, tapi Allah, kita yakin Allah yang menghidupkan kita, memberikan kepada kita rezeki. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, tidak sulit bagi Allah untuk menyediakan segala sarana untuk kehidupan yang nyaman untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak perlu bersusah payah mendapatkan kebutuhan hidupnya. Namun dengan hikmahnya Allah telah berketetapan untuk mengajarkan kepada kita bahwa sebaik-baik harta seorang manusia adalah apa yang ia dapatkan dengan usahanya sendiri, dan bahwasanya nilai dari seorang manusia adalah apa yang telah ia persembahkan kepada masyarakatnya sesuai dengan kemampuannya. Nah inilah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi itu duduk hanya di rumah minta rezeki, Allah beri, pasti Allah berikan. Apalagi Nabi kita dikabulkan doanya, ya Allah berikan aku emas, diberikan, pasti diberikan. Akan tetapi Allah memberikan hikmah kepada Nabi kita Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk mengajarkan kepada kita bahwa sebaik-baik harta seorang manusia adalah apa yang ia dapatkan dengan usahanya sendiri. Nabi Muhammad, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan seterusnya, Abdurrahman bin Auf, mereka semua adalah pengusaha. Walaupun ada sebagian mereka yang tidak ada punya pekerjaan, namun mereka tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya pekerjaan bukan berarti kada berusaha. Mereka sudah berusaha untuk mencari pekerjaan, namun belum dapat seperti Bilal dan seterusnya, namun mereka tetap berusaha untuk mencari penghidupan. Kalau mereka tidak dapat mencari penghidupan, maka Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, mereka itulah orang-orang yang bersedia untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan makanan, memberikan kurma, memberikan gandum kepada orang-orang fakir dan miskin dan orang-orang yang berada di masjid. Ada yang bekerja di masjid, ada di rumah, beri di masjid. Masya Allah. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf memberikan makanan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat juga, seorang dai tidak akan memiliki nilai di mata manusia jika kebutuhan mereka didapatkan dari pemberian sedekah dari orang lain. Karena itulah seorang dai hendaknya menjadi orang yang paling memperhatikan usahanya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan menjauhkan diri dari sikap meminta-minta,
sehingga tidak seorang pun yang akan merasa mempunyai budi kepadanya dalam urusan duniawinya, sehingga itu menghalanginya untuk menyampaikan kebenaran di hadapan orang tersebut. Jadi Rasulullah itu kayak Masya Allah, ini beliau sangat orang yang sangat peduli dengan umatnya lah, yang sangat peduli dengan umatnya, yang sangat sayang kepada umatnya lah. Kehendak Nabi Muhammad itu sebenarnya masuk surga. Kehendak Nabi kita Muhammad sebenarnya masuk surga. Oleh karena itu Nabi kita juga bukan hanya sebagai seorang pendakwah saja, beliau juga seorang pekerja. Dengan bekerja itulah beliau akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Nabi ketika sudah menjadi Nabi, beliau tidak bekerja secara keduniawian, akan tetapi beliau membagi harta rampasan. Ketika dalam perang itu beliau diizinkan Allah Subhanahu wa taala membagi harta rampasan. Jadi harta rampasan itu ada yang berupa emas, ada yang berupa perak, ada yang berupa kuda, onta. Nah ini dari hasil itulah Nabi diberikan Allah rezeki yang sangat banyak. Nah ini di rumah Sidin ada emas, ada senjata, ada apapun lah, benda apapun. Nah kemudian beliau serahkan lagi kepada orang yang membutuhkan, kepada para pejuang perang, Masya Allah, kepada para sahabatnya. Jadi setelah harta benda rampasan tadi di rumah Nabi, kemudian dibagi-bagi, ada beberapa hari habis. Jadi Nabi Muhammad juga diberikan rezeki dengan berperang. Beliau diberikan rezeki dengan beliau bersilaturahim. Beliau diberikan rezeki dengan bersedekah kepada fakir miskin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut kepada perlindungan Allah terhadap beliau dari beberapa kebiasaan jahiliyah serta hikmah dan pelajaran darinya. Ini buku ini baik bukan hanya cerita saja, tapi setelah cerita ada hikmah di balik itu. Hikmah itulah yang akan kita ambil dasar kita buat pelajaran dasar kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut serta dalam membangun kembali Ka'bah ketika bangunannya runtuh. Ini dalam sejarah yang lain diceritakan ketika umur 35 tahun. Beliau ikut memindahkan batu bersama mereka untuk membangun dengan memakai jubahnya. Jadi Nabi kita itu sudah merupakan orang yang suka berkerja keras, suka membantu orang lain lah. Walaupun beliau itu seorang pemuda lah, dan ketika Ka'bah itu runtuh karena banjir. Nah ini, ketika runtuh karena banjir, maka para orang-orang Quraisy bahari itu takutan lah, karena runtuhnya itu runtuh begini. Ini ada yang sudah guguran batunya, ada yang kada pirang. Nah ini, maka mereka takutan untuk meruntuhkan Ka'bah. Lalu mereka bersepakat, kayak apa nih? Ka'bah ini runtuh, mau kita runtuh bersih aja datang burung ababil. Nah ini, ada yang Tuhan menyampaikan, wahai kaum Quraisy, kalau kita meruntuh karena kita niat untuk memperbaiki, maka ada bapak, insya Allah Allah pada sarik lawan kita. Kalau kita niat untuk meruntuh karena merusak, itu bisa-bisa datang ajab Allah. Nah, jadi kita niatkan meruntuh Ka'bah untuk memperbaiki kembali. Diruntuh dulu, diratakan dahulu, kemudian disusun bahasa seperti Ka'bah yang asal. Maka mereka sepakat semuanya untuk meratakan Ka'bah dulu, batu-batanya diratakan, kemudian dibangun kembali seperti Ka'bah yang asal. Termasuk juga di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui bahwasanya ketika banjir itu untungnya sebuting tidak ada batu pun yang larut, tidak ada batu Ka'bah itu yang larut lah. Batu itu banjir itu bergana-gana aja di sekitar-sekitar. Itulah keajaiban Ka'bah lah. Coba mun kita lah sebenarnya banjir itu larut sandal, larut tipe lah, larut jukung apalagi larut lah. Nah ini larut tilam. Nah ini. Sedangkan Ka'bah itu batu-batunya kada larut, bergana-gana di bawah sekejap. Setelah banjir, batu-batanya tahamburan. Nah ini. Kemudian mereka membangun kembali Ka'bah yang mulia. Ketika itulah Rasulullah juga ikut. Maka pamannya Abbas menyarankannya untuk membuka jubahnya.
dan meletakkannya di atas bahunya untuk melindunginya dari batu. Dan ketika beliau melakukan itu, beliau segera jatuh pingsan, dan sejak itu beliau tidak pernah lagi terlihat membuka aurat. Jadi Rasulullah itu dari awal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun beliau seorang laki-laki, namun beliau juga menutup auratnya. Pernah dulu diceritakan Rasulullah itu ketika membangun Ka'bah, ketika beliau berada di atas, kemudian tersingkap betis beliau, maka beliau malu, supannya bukan main. Padahal betis ini kita biasa sudahlah melihatkan betis kita, mungkin kita berwudu, sedangkan sidin supan sidin memperlihatkan betis sidin. Padahal sidin adalah seorang laki-laki. Inilah malunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau pingsan, dan sejak itu beliau tidak pernah lagi terlihat membuka aurat. Jadi ketika dalam kehidupan beliau tidak pernah sekali lagi membuka aurat. Dan suatu hari beliau membawa batu untuk permainan anak-anak. Itu ketika beliau masih kecil dan bermain-main dengan teman-teman sebayanya dari kaum Quraisy. Maka beliau mengangkat jubahnya di atas lututnya untuk membawa batu, sehingga auratnya terlihat. Saat itu seorang yang ia tidak melihat memukulnya dan berkata kepadanya, "Turunkan jubahmu." Dan ia pun menarik jubahnya, dan itu tidak terjadi terhadap anak-anak yang lain yang sedang bermain bersamanya. Jadi saat itu seorang yang ia tidak lihat memukulnya dan berkata kepadanya, "Turunkan jubahmu." Dan ia pun menarik jubahnya, dan tidak terjadi lagi terhadap anak yang lain yang sedang bermain bersamanya. Jadi Rasulullah itu sangat perhatian dengan pakaian beliau lah, yakni menutup auratnya. Pernah juga dalam sejarah itu beliau bermain-main bersama anak-anaknya. Kayak kita ini pemandian, jadi jaga kawanannya, baju. Aku jangan tidak baju. Mereka sarah aja aku pada. Jadi sini pemandian menjubah, sedangkan yang lainnya mungkin baju dan seterusnya. Jadi Nabi dasar dari awal sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum. Dan diriwayatkan bahwasanya Allah 2 kali melindunginya ketika beliau hendak begadang sebagaimana yang dilakukan pemuda lain. Namun para ulama berselisih tentang kesahihan riwayat ini. Sementara Al-Hakim dan Adz-Dzahabi serta yang lainnya menganggapnya sahih. Ibnu Katsir dan Al-Albani rahimahullah menganggapnya lemah dengan alasan-alasan yang mereka sebutkan dan alasan mereka kuat. Jadi Rasulullah itu menyelisihi kaumnya pada waktu jahiliyah, yang merupakan penduduk haram yang dikenal dengan nama Al-Hums, di mana beliau bertolak dari Arafah, sementara Al-Hums bertolak dari Musdalifah. Dan Jubair bin Mut'im merasa heran atas perbuatan Rasul, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, dan itu merupakan taufik dari Allah kepada beliau, sebagaimana yang dikatakan oleh Jubair bin Mut'im setelah keislamannya. Lalu Islam pun datang dan Allah menghapuskan kebiasaan Al-Hums serta hal-hal yang dikarang-karang oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun menyentuh patung berhala, dan beliau telah mencegah sejak masa jahiliyah, dan beliau menolak untuk menyentuh patung Isab atau Nailah serta tawaf sebagaimana kebiasaan jahiliyah. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekali menyembah patung, menyentuh patung apalagi. Masya Allah. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwasanya ketika Rahib Buhairah bersumpah dengan menggunakan Lata dan Uzza untuk mengikuti kebiasaan orang-orang Quraisy dengan bersumpah, Nabi kita berkata kepadanya, "Jangan pernah engkau menanyakan sesuatu kepadaku dengan menggunakan Lata dan Uzza. Aku tidak pernah membaiki sesuatu pun seperti kebaikanku kepada mereka." Jadi orang-orang biasa bersumpah dengan Lata dan Uzza, demi Lata dan Uzza. Itu ketika diucapkan kepada Nabi kita Muhammad, sini Syarif, jangan. Itu adalah berhala. Jadi mereka perlu diketahui bahwasanya orang-orang Quraisy dahulu mereka itu
memasang patung, anak patung di sekitar Ka'bah itu sekitar 360 patung. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu. Diangkat di dalam Ka'bah, ada juga yang digantung di Ka'bah. Ini patung banyak bahari di dalam Ka'bah. 360 patung. Itu kalau dikalkulasikan sehari seikong lah. Sehari nyembah ini, besok nyembahnya nama pulang lah ini. Aku keliling sampai 360 patung. Yang terkenal adalah Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Itu yang terkenal. Kemudian patung-patung yang banyak itu. Ini sudah tradisi yang sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun mengelilingi Ka'bah. Maka Rasulullah tidak mau dikatakan demi Lata dan Uzza. Allah juga menjaga beliau dari tipu daya syaitan, baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Rasulullah SAW juga menolak untuk mendekati patung buana, di mana orang-orang Quraisy memiliki satu hari perayaan dengan patung tersebut setiap tahunnya, sehingga pamannya Abu Talib serta bibi-bibinya menjadi sangat marah terhadapnya. Dan ketika mereka terus memaksa, Allah melindungi beliau dan menyentuh berhala, di mana datang kepada beliau seorang laki-laki putih yang tinggi dan mencegah beliau untuk menyentuhnya, sehingga beliau tidak pernah sekalipun turut serta dalam perayaan-perayaan mereka selama hidupnya. Jadi Rasulullah juga menolak mendekati patung buana, patung-patung buatan orang-orang jahiliyah, yakni patung yang dijadikan perayaan pada setiap tahunnya. Entah diapai patung telah bisa dihiasi lah dan kemudian disembah. Dan Al-Baihaqi meriwayatkan bahwasanya dua malaikat mencegah beliau untuk ikut dalam acara-acara orang-orang Quraisy, sehingga beliau pun berhenti untuk itu. Jadi malaikat sudah menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hikmah daripada riwayat tentang perlindungan Allah atas beliau dari kebiasaan jahiliyah adalah yang pertama, bahwasanya riwayat ini merupakan bukti bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dijaga daripada keburukan jahiliyah sebelum kenabian dan sesudahnya, dan itu merupakan bentuk dari perlindungan Allah kepadanya daripada hal-hal yang dapat mencemari kepribadian dan dakwahnya. Yang kedua adalah di antara hal yang buruk di sisi Allah adalah memperlihatkan aurat di hadapan manusia, dan Islam telah mengharamkan itu kecuali dalam keadaan darurat seperti pengobatan maupun yang lainnya. Yang ketiga, sesungguhnya perlindungan Allah terhadap beliau dari melakukan perbuatan jahiliyah merupakan bukti dari persiapan Allah untuk beliau guna mengemban urusan yang sangat agung. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada nabi-nabi yang selainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah bisa? Belum lah ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, yakni perjalanan beliau menuju Syam atau daerah Syria. At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Abu Musa al-Asy'ari bahwa dia berkata, Abu Talib berangkat ke Syam dengan membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rombongan pedagang dari Quraisy. Ketika mereka melewati seorang rahib, yaitu Bahib Buhairah, mereka beristirahat dan menurunkan beban mereka. Sang rahib keluar menjumpai mereka, dan sebelumnya mereka pernah melewatinya, namun ia sama sekali tidak menemui mereka ataupun menoleh mereka. Perawi berkata, ia pun keluar saat mereka tengah menurunkan beban mereka, dan ia memperhatikan mereka satu persatu sehingga ia sampai dan memegang tangan Nabi dan berkata, inilah
memimpin seluruh dunia. Jadi pendeta Buhaira ini sudah mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Rasulullah itu ketika berjalan dinaungi oleh awan. Kemanapun Rasulullah berjalan dinaungi oleh awan. Walaupun panasnya panas kayak apa aja, maka Nabi kita dilindungi oleh awan yang Allah izinkan untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Buhairah ini bukan tanpa alasan, dia pernah membaca dalam kitab, yakni kitab Injil yang jadi yang asli. Ya, ciri-ciri Nabi itu sudah disebutkan dalam kitab Injil. Salah satunya adalah ada stempel kenabian di punggung beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendeta Buhairah ini seorang pendeta yang ahli dalam membaca kitab Injil yang asli yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Isa itu diberikan kitab Injil, kemudian murid-muridnya atau ulama-ulamanya salah satunya adalah pendeta Buhairah. Ada juga keluarga daripada Ibunda Khadijah atau sepupu dari Ibunda Khadijah atau paman Ibunda Khadijah juga bisa juga membaca kitab Injil yang diturunkan kepada Allah, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Adapun sekarang orang-orang Kristen, orang Nasrani itu ada lagi asli kitab mereka Injil, tapi ada lagi asli. Banyak yang sudah diselewengkan sehingga mereka walad dhalin, yaitu orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, waladdallin orang-orang Nasrani. Karena mereka telah menyelewengkan berbagai alkitab lah, kitab Injil, dan mereka ada lagi diberi petunjuk lah, sehingga mereka dikatakan dhalin, orang-orang yang sesat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Sesungguhnya ketika kalian datang dari arah Aqabah, tidak ada satu pohon pun maupun batu kecuali ia bersujud, dan mereka tidak akan bersujud kecuali kepada seorang nabi. Sampai pohon pun bersujud kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku mengenalnya dari stempel kenabian yang berada di bawah tulang rawan bahunya, di punggung beliau. Kemudian ia kembali dan membuat makanan untuk mereka. Dan ketika ia kembali kepada mereka dan beliau sedang berada di tempat pengembalaan unta, ia meminta mereka untuk memanggilnya. Nabi datang dengan awan yang memayunginya, dan ketika beliau telah semakin dekat, rahim itu berkata, "Lihatlah, ia diikuti oleh awan di atasnya." Saat beliau tiba, anggota rombongan yang lain telah mendahului beliau duduk di bawah bayangan pohon, dan ketika beliau duduk, bayangan pohon tersebut beralih menaungi beliau. Maka sang rahib berkata, "Lihatlah, bayangan pohon beralih menaunginya." Sang rahib tersebut masih berada di tengah-tengah mereka dan meminta mereka untuk tidak membawanya ke wilayah Romawi, karena jika orang-orang Romawi mengetahui sifatnya, maka mereka akan membunuhnya. Jadi orang-orang Romawi itu mereka sudah mengincar-incar kalau ada nabi dari Makkah. Mereka tahu saudara, bahkan orang-orang Yahudi itu kenapa jadi ke Madinah? Mereka itu orang pelarian dari negeri Palestina. Mereka ada yang ke Mesir, ada yang ke Madinah. Nah, mereka juga salah satunya adalah untuk mengincar-incar Nabi juga, mengincar Nabi. Nah, menikah anak mereka itu dari kalangan Yahudi. Nah, Nabi terakhir dari kalangan Yahudi. Nah. Tapi akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad dari kalangan keturunan Nabi Ismail. Sedangkan Nabi-Nabi Bani Israel keturunan Ishak. Nah, Ishak anak Yakub lah. Yakub inilah yang akan menurunkan banyak nabi daripada Bani Israel. Sedangkan Nabi kita Ismail itu hanya menurunkan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Romawi ini mengincar Nabi, pilihannya dibunuh. Nah, sedangkan Yahudi mereka juga mengincar. Mudah-mudahan Nabi keturunan mereka Nabi ubuhan Bani Israel. Dan saat ia menoleh, ternyata ada 7 orang Romawi mendatangi mereka. Maka rahib tersebut menyambut mereka dan berkata, "Apa yang membuat kalian datang ke sini?" Mereka berkata, "Kami datang karena Nabi ini akan keluar pada bulan ini dan tidak ada satu jalan pun, melainkan telah dikirim beberapa orang untuk menjaganya. Dan kami telah diberitahu bahwa ia akan melewati jalanmu ini." Ia berkata, "Apakah ada di belakang kalian orang yang lebih baik dari kalian?" Mereka berkata, "Tidak, hanya saja kami diberitahu bahwa ia akan melewati jalanmu ini." Ia berkata, "Bagaimana pendapat kalian jika Allah telah menetapkan sesuatu? Apakah ada manusia yang bisa menghalanginya?" Mereka berkata, "Tidak." Perawi berkata, dan mereka pun membaiatnya dan tinggal bersamanya di tempat sang rahib. Lalu sang rahib berkata, "Demi Allah, siapa di antara kalian walinya?" Mereka berkata, "Abu Talib." Dan kemudian ia terus mendesaknya hingga ia mengembalikannya ke Mekah. Dan ia mengirim Abu Bakar dan Bilal bersamanya. Dan sang rahib membekali beliau dengan kue dan minyak. Jadi rahib ini menyuruh pulang aja lagi lah. Nabi kita Muhammad ini sudah ada ciri-ciri kenabian. Kau jangan berlawas-lawas ke Syam ini. Buahnya sudah mengincar. Lalu disuruh pulihlah dan membekali Nabi kita dengan kue dan minyak oleh sang rahib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan Adz-Dzahabi, walaupun juga ini hadisnya ada yang menganggapnya mungkar, dan ia berkata dalam riwayat tersebut ada sangat mungkar, di mana Abu Bakar saat itu berusia 10 tahun, karena ia lebih kecil dari 2,5 tahun daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di mana Bilal pada saat itu Abu Bakar membelinya setelah kenabian dan ia belum dilahirkan saat itu. Dan juga jika memang ada awan yang mengoyonginya, maka bagaimana caranya bayangan pohon itu beralih kepadanya? Karena bayangan awan akan hilang di bawah pohon tempat beliau duduk. Dan kita tidak pernah melihat Nabi mengingatkan Abu Talib tentang perkataan sang rahib, dan orang-orang Quraisy pun tidak pernah menyebut-nyebutnya, dan orang-orang yang ikut dalam rombongan tersebut juga tidak menceritakannya. Padahal kesempatan mereka untuk melakukan itu sangat terbuka. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini memang berasal daripada hadis-hadis yang diperselisihkan para ulama, oleh para ulama. Namun kita hanya mengambil kisah ibrah daripada cerita-cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih pergolakan. Dan bahkan ada yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika kawin dengan Ibunda Khadijah itu, ada yang mengatakan 25 tahun itu, ada yang mengatakan bukan 25 tahun. Ini Ibunda Khadijah juga bukan 40 tahun. Jadi masih ramai diperselisihkan. Namun yang paling terkenal adalah Nabi menikahi Ibunda Khadijah ketika umur 25 tahun, sedangkan umur Ibunda Khadijah 40 tahun. Nah, ini. Jadi kisah ini sangat bervariasi sifatnya, dan kita masing-masing saling menghormatinya. Sebagian ulama menganggapnya sahih, sebagian ulama lagi menganggapnya mungkar. Wallahu a'lam. Yang jelas kita ambil hikmah bahwasanya Nabi kita Muhammad itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau salah satu dalam kisah ini disuruh pulang ke Mekah. Nah, ini oleh pendeta Buhairah. Peduli kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berlawas-lawas di sini, boleh aja lagi ke Mekah. Insyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdagang ke Syam. Syam itu kalau mulai Makkah itu lumayan jauh, Pak. Mungkin sebulan atau mungkin 2 bulan lah. Pakai onta memperjualbelikan, mendagangkan barang-barang Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kisahnya tuh ramai lah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pergi berdagang bersama pamannya, pernah juga bersama Maisarah. Maisarah ini seorang laki-laki lah. Ada mungkin Rasulullah berduaan dengan seorang wanita, maka beliau mendagangkan barang-barang Ibunda Khadijah bersama Maisarah. Ini untuk yang kedua kalinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat